Hai, kenalin, gue Baba asli Pulau Sumbawa, suku Mbojo, Nusa Tenggara Barat, 8 tahun tinggal di kota Tangerang Selatan. Ngopi dulu cuy. Ini kopi hitam, no sugar, gue mix susu full cream, no sugar juga, terus gue campur dengan kurma. Setelah transisi hidup gue yang awal mulanya dari pulau terkecil yang ada di NTB, gue lahir dan besar di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Terus 2018 gue merantau ke Pulau Lombok, dan di Lombok di sana awal pertama gue kenal dengan Gunung Rinjani. Dari Gunung Rinjani gue ketemu banyak orang, ketemu sama orang-orang hebat, menteri dan lain-lainnya. Gue pernah menghandle mantan menteri sih tepatnya, masa-masanya SBY waktu itu. Nama beliau adalah Pak Anton Apriantono. Rinjani 2 kali bersama gue, Gunung Tambora 1 kali bersama gue. Jadi gue 3 kali menemani beliau, alhamdulillah dikasih kepercayaan untuk melayani mereka. Dan setelah itu di 2017 gue stay di sini, menetap di Kota Tangerang Selatan karena di 2017 gue menikah dengan mantan tamu saya dulu waktu di pendakian Gunung Tambora bersama dengan mantan menteri tersebut. Gue mendapatkan jodoh yang diseleksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sama diseleksi sama alam. Oke. Jadi kehidupan pergaulan gue dan setiap harinya transisinya dari pulau ke kota gitu. Otomatis di sini gue nggak ada kenalan siapapun, terus nggak ada tempat tongkrongan, dan sempat buka usaha sebelum COVID, bertahan 3 tahun kalau nggak salah ya. Pas COVID udah semua 2 outlet saya. Dulu saya jualan ayam taliwang khas Lombok ditutup karena COVID. Awal mulanya nyampe di sini gue nongkrong di tempat usaha gue, ketemu sama orang, ketemu sama customer, ketemu sama ojek. Wow, alhamdulillah ternyata gue dapat tempat tongkrongan gitu di tempat usaha gue. Pas COVID, gue udah nggak nongkrong kemana-mana lagi cuy. Dan pas COVID udah mulai normal. Ternyata di komplek gue tinggal itu ada bapak-bapak yang nongkrongnya hampir setiap hari, dan itu bisa sampai subuh. Itu awal mulanya karena COVID, jadi mereka ada olahraga di dalam komplek, tenis meja, dan itu kan salah satu olahraga yang kesukaan gue, hobi banget selain dari bola, selain dari lari, dan gue masuk di sana gitu. Awal mulanya canggung, gue nanya-nanya satpam tempat gue tinggal saat itu, gue tinggal sama mertua. Pak, di sini nongkrong di mana sih? Oh ada mas, di belakang sana. Ternyata mereka itu tempat tongkrongannya belakang pojok. Selama ini gue nggak tahu kalau di situ ada tongkrongan. Oke. Setiap kali gue pulang jualan, gue berusaha untuk mampir di sana. Paling ketemu sama bapak-bapak ini di saat gotong royong, masjid, bersih-bersih masjid, lingkungan dan lain sebagainya. Sekedar say hello aja. Nah, ketika gue masuk di circle-nya bapak-bapak ini, wow, ternyata bapak-bapak ini sefrekuensi sama gue, walaupun umurnya sama gue masih jauh banget karena gue masih muda, dan mereka itu udah 50-an ke atas dan sekarang udah sebagian udah pensiun gitu. Dan alhamdulillah gue diterima dengan baik karena gue yakin ketika kita masuk ke suatu circle, walaupun beda umur, walaupun sama umur, di tongkrongan itu di saat kita sopan, orang pasti akan menerima. Attitude kita baik, pasti orang akan welcome. Cara kita ngobrol, pasti orang akan menerima dan nyaman. Dan alhamdulillah, gue masuk di circle mereka dan gue melihat sama sekali nggak ada batasan gitu. Itu benar-benar nggak ada obrolan bapak, ya obrolan tongkrongan gimana sih gitu. Kadang-kadang masalah korek yang kehilangan aja, misalnya lagi pada rokok. Kadang-kadang ada teman atau bapak-bapak yang kehilangan korek, yes. Itu adalah masalah yang ada di tongkrongan yang selalu ada gitu. Jadi di bapak-bapak ini masalah itu ada, dan
gue nyaman banget, dan itu adalah tongkrongan yang gue harapkan. Setelah 3 tahun baru ketemu tongkrongan, dan sampai sekarang 8 tahun gue tinggal di sini. Walaupun gue udah pindah rumah, pindah komplek, di sana adalah tempat gue nongkrong. Itu biasanya mereka itu dari jam 11 bisa sampai azan subuh cuy. Gila bapak-bapak itu. Ya, karena tongkrongannya nyaman, obrolan yang kita bahas nyaman. Jadi waktu itu nggak terasa gitu, nggak ada batasannya. Dan mereka tuh luar biasa kebersamaannya, solidaritasnya. Kemarin kami biasanya orang itu buka puasa bersama. Lah kami, bapak-bapak ini sahur bersama cuy. Kemarin gue masak khasnya Lombok, sup iga. Kalau bahasa khasnya Lombok tuh babalung. Gue masak itu, terus cabai hijau rica-rica. Dan kami iuran patungan, masing-masing 150.000. Itu gue masak. Ini selama ada acara, gue selalu diterlibatkan untuk bagian masak-masak dan kebutuhan logistik lainnya. Misalnya lagi acara kurban, kadang-kadang after kurban, gue tuh yang masak daging kurban mereka. Dan nanti kita ngumpul dan touring. Dan gue sering kali diajak touring sama bapak-bapak ini, dan pasti gue yang juru masaknya. Gue sih selalu mengambil hikmah dari setiap tongkrongan sama bapak-bapak ini, karena di antara saya sama mereka tuh nggak ada batasan. Walaupun saya anak pulau dengan watak dan pola pikir yang berbeda, jadi ketika ada di circle mereka, gue diterima. Apapun yang gue cerita, mereka happy, dan begitu pun apa yang mereka cerita, gue terima. Tapi dengan by proses, step by step, gue telaah cara candaan mereka, gue telaah dengan pola pikir mereka, gue telaah dengan apapun kata-kata mereka, di mana gue harus bisa masuk ke situ gitu. Jadi alhamdulillah gue sekarang sudah punya tongkrongan baru, dan di saat gue lagi jenuh di rumah, mereka selalu ada buat gue, buat bercerita segala macam. Luar biasa sih. Jadi di antara bapak-bapak ini ada yang lucu banget, ada yang serius banget, ada yang paranormal, ada yang musisi, ada yang apa ya, ada yang hukum. Jadi udah udah satu tongkrongan dengan background berbeda-beda, tapi seru gitu. Awalnya gue nggak akan percaya gitu kalau gue akan mendapatkan tempat tongkrongan di sini, dapat teman-teman baru. Gue tuh nggak yakin. Ternyata ini adalah jalan hidup. Setiap orang tuh pasti ada ceritanya. Dan ini adalah cerita gue selama transisi kehidupan gue dari NTB ke Jakarta, Kota Tangerang Selatan, dan seperti ini. Dan alhamdulillah gue udah bertahan selama 8 tahun dan gue nyaman hidup di sini. Oke, terima kasih banyak. Bagaimana cerita kehidupan kalian? Ayo kita sama-sama bercerita. Jaga tongkrongan kalian di saat kalian ngerasa nyaman, karena teman adalah tempat kalian cerita, bukan tempat kalian apalah.